Nah, dari yang sudah kalian sampaikan ini, kira-kira anak-anak semuanya sudah ada yang tahu belum kita mau belajar apa? Fluida apa? Dinamis. Sudah baca ya materi di rumah? Sudah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi fluida dinamis, Ibu ingin bertanya dulu pada kalian semua. Nah, minggu kemarin itu sudah belajar tentang fluida apa? Statis. Masih ingat apa itu fluida statis? Fluida yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fluida dinamis. Nah, dari yang sudah anak-anak sampaikan tadi, apa sih itu fluida dinamis? Air yang mengalir yang bergerak. Oh, fluida yang bergerak. Betul, Afifah. Oke, Afifah sudah belajar ya di rumah? Sedikit, Bu. Oke, bagus, Afifah. Nah, dari yang sudah disampaikan Afifah tadi, fluida dinamis itu adalah aliran fluida yang bergerak. Yang bergerak. Aliran fluida itu bisa berupa seperti ini, air, atau gas. Alirannya bergerak. Nah, dari definisi fluida dinamis ini anak-anak sudah dapat memahami? Sudah. Nah, untuk materi fluida dinamis itu ada dua pokok materinya, yaitu yang pertama itu ada hukum Bernoulli, dan yang kedua itu ada kontinuitas. Nah, hari ini Ibu fokus menjelaskan tentang materi hukum Bernoulli. Nah, anak-anak semuanya sudah ada yang tahu belum apa itu hukum Bernoulli? Belum. Jadi, hukum Bernoulli itu adalah kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan tekanannya selama perpindahan. Nah, inilah bunyi dari hukum Bernoulli. Nah, di sini Ibu ingin kalian melakukan atau mempraktikkan tentang hukum Bernoulli agar lebih dapat memahami terkait hukum Bernoulli, yaitu dengan menggunakan dua lembar kertas. Ini bisa diterima. Lembar kertas. Semuanya pegang dua lembar kertas seperti ini. Udah semuanya? Oke. Nah, itu bisa disobekkan dulu, Mas. Ya. Biar dibikin seperti ini ya, dengan dua. Nah, nanti ketika Ibu nanti kan kalian mempraktikkan nih, ketika ditiupkan, nanti kira-kira kertasnya itu akan mendekat atau menjauh? Ayo, mendekat atau menjauh? Siapa yang menjauh dekat? Mendekat. Ada yang menjauh? Mendekat supaya. Nah, coba dipraktekkan. Ditiup di antara dua lembar kertas ini. Kayak gini, Bu. Iya, coba diperhatikan. Mendekat kan? Iya, berarti mendekat. Nah, anak-anak ada tahu nggak kenapa dua lembar kertas ini dapat mendekat? Berdasarkan hukum Bernoulli tadi. Kecepatannya itu naik, Bu. Iya, kecepatannya naik. Ada lagi? Tekanannya ya? Iya, adanya perbedaan? Nah, ketika kita tadi meniup
aliran udaranya itu meningkat, maka tekanannya akan mengecil dibandingkan dengan tekanan di sekitar kertasnya itu. Karena tekanan di sekitar kertasnya itu tidak ada perubahan, jadi seolah-olah tekanan di luar kertas itu akan menekan kedua kertas ini menjadi mendekat karena adanya perbedaan tekanan tadi di antara dua lembar kertas ini. Sampai sini anak-anak dapat paham mengenai hukum Bernoulli? Paham, Bu. Ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang persamaan hukum Bernoulli. Nah, persamaan hukum Bernoulli itu P1 ditambah Rho GH 1 ditambah tengah Rho I1 kuadrat P2 tambah Rho GH 2 ditambah tengah tengah Rho I2 kuadrat. Nah, ini persamaan yang digunakan pada hukum Bernoulli. Nah, untuk keterangannya yaitu P1 itu adalah tekanan pada IPA 1. Nah, dan tahu nggak tekanan tentunya apa? N per S. Ya, untuk P2 itu sama tekanan pada IPA 2, satuannya juga sama N per selanjutnya ini adalah P1 yaitu apa? Kecepatan fluida pada IPA 1. Nah, satuannya apa? Ada tahu anak? Ya, nah, itu sama juga kecepatan ya. Satuannya juga nah, untuk H kedua itu adalah ketinggian. Dan tahu satuannya apa? Kalau ketinggian? M. Iya, betul. Nah, untuk Rho itu apa? Karena ada yang masih ingat apa itu Rho? Satuannya apa? Kilometer kubik. Iya. Terus yang terakhir itu adalah gravitasi. Yaitu adalah kecepatan gravitasi. Satuannya apa? Gravitasi. Tes. Nah, dari persamaan ini Ibu akan memberikan contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Air dialirkan melalui pipa seperti di gambar ini. Nah, besar kecepatan air pada titik 1 itu 1,3 meter per sekon. 1,3 meter per sekon dan tekanannya yang P1 itu 12.300 PA. Dan pada titik 2 pipa memiliki ketinggian 1,2 meter lebih tinggi dari titik 1 dan besar kecepatan air itu 0,75 meter per sekon dengan menggunakan hukum Bernoulli. Nah, coba tentukan besar tekanan pada titik 2. Nah, anak-anak ada yang mau mengerjakan soal ini? Siapa? Mbak Gita?
mengerjakan soalnya? Ya. Boleh. Ini untuk soalnya, boleh dikerjakan di papan tulis. Bu aja itu dari tadi tidur tau Bu. Bu izin ke Berapa? belakang. Ayah silakan. Apa lagi benar? Ayah ini untuk kecepatan sisanya itu 3 meter ya intinya. Jadi Oh. titik 1. Jadi sisanya 3 meter. Dapat review kita masukkan. Kalau masukkan nggak pikir dapat perbaikan gitu. Berarti saat serius itu nggak buat video lagi, nggak buat LPS lagi. Sejauh kita sudah belajar ya. Nah, dari Gitu. kesamaan contoh soalnya ini anak-anak sudah dapat mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari itu pertama ada parfum, yang kedua itu ada cerobong asap, yang ketiga itu ada motor dan ada pesawat. Nah, untuk parfum itu menggunakan penerapan hukum Bernoulli. Nah, ketika kita menekan tombol parfum itu, maka kecepatan aliran udara itu akan meningkat kan? Nah, sehingga tekanan pada selang itu akan menurun dan air yang ada di dalam botol parfum itu akan masuk dan naik ke dalam selang dan keluar melalui lubang di
kepala semangka itu dan menyembur air halus gitu. Nah, yang kedua itu ada cerobong asap. Itu menggunakan penerapan hukum Bernoulli. Nah, ya. Nah, ketika asap itu kan akan cepat keluar melalui dari bawah. Untuk mengeluarkan asap-asap dari cerobong asap ini akan mengeluarkan dengan kecepatan yang cepat. Nah, sehingga tekanan di bagian atas cerobong asap itu akan menurun. Nah, karena tekanannya itu lebih kecil daripada tekanan di sekitar cerobong itu, maka udara di sekitar itu akan masuk dan mendorong asap-asap keluar dari cerobong gitu. Nah, yang ketiga itu ada udara yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut gitu. Nah, kalian pasti sering melihat ketika orang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi itu pasti baju di belakangnya akan mengembung atau dia melayang gitu. Nah, itu menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Nah, kecepatan udara di bagian depan dan di bagian samping tubuh pengemudi motor ini itu lebih besar dibandingkan di belakang tubuhnya. Nah, sebaliknya tekanan udara di belakang tubuh itu menjadi lebih besar daripada di depan tubuh pengemudi motor ini. Nah, perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan udara itu mendorong baju ke belakang dan membuat baju pengemudi motor ini menjadi menggembung atau melayang. Nah, untuk yang keempat itu ada pesawat. Nah, untuk pesawat ini kalian jawabnya di LKPD ya. Nanti Ibu bagikan LKPD bagaimana pesawat itu dapat terbang menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Nah, sampai sini sudah dapat paham tentang penerapan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari? Sudah, Bu. Penyiram tanaman pakai selang itu termasuk nggak, Bu? Nah, untuk menyiram tanaman pakai selang itu masuk ke materi kontinuitas. Nanti kita belajar di minggu depan ya. Ya. Selanjutnya kita mengerjakan OKPD ya. Nah, di lembaga KPD ini Ibu minta menjadi dua kelompok. Di sini untuk kelompok 1, di sini untuk kelompok 2. Ini untuk lembaga KPD-nya. Silakan membentuk kelompoknya. Nanti setiap kelompok itu mendapatkan 1 pesawat kertas. Nah, di sini ada kode QR sama di LKPD juga ada. Sebelum kalian mengerjakan soalnya, boleh kalian scan dulu. Kemarin Ibu sudah minta untuk membawa handphone kan? Nah, kalian boleh lihat simulasi 3D atau AR di scan kode QR-nya itu. Ini untuk kelompok pertama, jadi pesawatnya. Ini untuk kelompok kedua. Nah, setelah itu jawab ya soal-soal yang ada di LKPD. Untuk waktunya 5 menit cukup anak-anak? Cukup. Oke, silakan dikerjakan ya. Bisa dibuka rinciannya? Untuk kelompok 1 bisa dibuka? Sudah, bisa tuh ini. Oke, muncul ya simulasinya. Bisa kalian baca deskripsinya, lalu kalian kerjakan soal di LKPD ya. Kamu tulis Pak. Siapa yang maju? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Pak? Ada. Kenapa bisa tahu? Nah, itu kalian jawab di soal LKPD-nya. Nanti kalian ya, itu yang jadi pertanyaannya ya.
terbalik artinya kecepatannya tinggi, maka tekanannya akan rendah. Berdasarkan hal itu dibuatlah desain sayap pesawat yang bisa diubah-ubah modelnya. Pada saat take off, pilot akan mengubahnya menjadi bengkok ke arah bawah supaya pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi. Jadi tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada di bagian di bawah pesawat. Saat tekanan udara di bawah sayap lebih tinggi, maka udara akan bisa mengangkat pesawat dan pesawat bisa take off. Terus dan untuk kelompok 2 sekarang presentasikan diskusinya. Ya, boleh dicoba praktikan untuk teman-teman soalnya. Pertanyaannya itu berdasarkan hukum Bernoulli bagaimana pesawat dapat terbang. Nah, pesawat dapat terbang karena adanya penampang sayap pesawat terbang itu memiliki bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Nah, bentuk sayap tersebut inilah yang menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada di bagian bawahnya. Nah, bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah, sehingga tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap. Hal ini menyebabkan timbulnya daya angkat pada sayap pesawat. Terus yang kedua itu adalah faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya daya angkat yang dihasilkan oleh sayap pesawat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah kecepatan udara, luasnya sayap pesawat, terus bentuk sayapnya pesawat. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Karena waktu kita sudah mau habis untuk pengerjaan soal evaluasi dan refleksinya, nanti Ibu kirimkan ke grup dan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nah, sebelum kita tutup, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Siapa? Oke, Pak Fadil mau? Boleh, silakan. kesimpulan dari materi hari ini, fluida dinamis berupa aliran fluida yang berupa air, gas, dan alirannya bergerak. Pada fluida dinamis ada namanya hukum Bernoulli, di mana kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan tekanan selama perpindahan. Dan persamaan hukum Bernoulli yaitu P1 plus rho GH1 plus setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho P2 kuadrat. Oke, terima kasih Mbak Fani sudah menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai.